Pada suatu hari yang cerah, sebuah pesawat penumpang dengan nomor penerbangan IA-42 melintasi langit dengan tenang dalam perjalanan dari Amerika menuju Inggris. This is William Strong, your pilot for this ride in London, England, right on time. Beberapa jam dalam perjalanan, pesawat yang dikendalikan oleh William bersama kopilotnya Daniel tiba-tiba mengalami gangguan pada peralatan navigasi. William segera menghubungi otoritas penerbangan untuk meminta bantuan. Namun pihak otoritas memastikan bahwa kondisi cuaca masih dalam batas aman dan menyarankan penerbangan tetap dilanjutkan. Tak lama kemudian mereka dikejutkan oleh kemunculan badai besar yang disertai kilatan cahaya biru misterius. Kejadian ini membuat otoritas penerbangan ikut terkejut karena badai seperti itu tidak terdeteksi sebelumnya. Karena tidak ada pilihan lain, William memutuskan untuk terbang melewati badai tersebut. Ia segera memberitahu para penumpang dan kru pesawat untuk tetap duduk di kursi masing-masing dan mengencangkan sabuk pengaman. Pesawat mulai mengalami turbulensi hebat saat memasuki badai. Dan William serta Daniel menyadari bahwa badai ini jauh berbeda dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Setelah pesawat berhasil melewati badai dan guncangan mulai mereda, William dan Daniel terkejut saat menyadari perubahan drastis di luar jendela kokpit. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. It's night already? Untuk mencoba menenangkan suasana, William membuat lelucon melalui pengeras suara, mengatakan bahwa ini hanyalah efek samping dari melintasi segitiga Bermuda. Namun candaannya tidak sepenuhnya berhasil karena para penumpang tetap terlihat cemas. Kekhawatiran mereka semakin bertambah saat menyadari bahwa sinyal internet pada ponsel maupun laptop mereka tiba-tiba terputus. Sementara itu, Daniel melaporkan bahwa sebagian besar alat navigasi mengalami gangguan serius. Situasi semakin genting ketika William mencoba menghubungi otoritas penerbangan, namun tidak ada tanggapan sama sekali. Bound IA-42, do you read me? Karena radar pesawat masih berfungsi, William dan Daniel menduga gangguan pada alat navigasi disebabkan oleh badai yang baru saja mereka lewati. Keduanya berharap kondisi segera kembali normal. Sementara itu, pramugari membagikan konsumsi kepada penumpang sambil memberikan penjelasan bahwa turbulensi yang dialami sebelumnya adalah hal yang wajar, dengan tujuan menenangkan situasi di kabin. Pramugari bernama Cameron menyempatkan diri untuk berkeliling, menanyakan kabar penumpang satu persatu. Dalam perjalanan tersebut, dia berbincang dengan dua pria yang ternyata adalah profesor sejarah. Keduanya sedang dalam perjalanan untuk menghadiri seminar di salah satu universitas ternama. Di bagian belakang pesawat, seorang pria tua sibuk menulis setiap aktivitas yang terjadi di dalam pesawat ke dalam buku diarinya. Tampak tenang meskipun suasana sedikit cemas. Sementara itu di kokpit, William dan Daniel mulai merasa khawatir. Radar mereka masih belum menunjukkan keberadaan pesawat lain di sekitar. Sementara itu di kokpit, William dan Daniel mulai merasa khawatir. Radar mereka masih belum menunjukkan keberadaan pesawat lain di sekitar, yang membuat mereka menduga bahwa pesawat telah keluar dari jalur penerbangan yang seharusnya. Untuk memastikan posisi mereka, William memutuskan memutar pesawat satu kali guna mendapatkan orientasi lebih baik. Namun setelah melakukan manuver tersebut, keduanya justru semakin bingung. Pemandangan daratan di bawah mereka sama sekali tidak dikenali. Tanpa diduga, radar pesawat menangkap sesuatu yang mendekat. Awalnya William dan Daniel berpikir itu hanyalah badai lain yang muncul secara tiba-tiba. Namun pandangan mereka berubah drastis ketika melalui kaca depan pesawat terlihat sekumpulan pesawat tempur yang terbang dalam formasi, menjatuhkan bom ke sebuah wilayah di daratan di bawah. Pemandangan tersebut menyerupai situasi perang besar-besaran. Saat William dan Daniel masih berusaha menganalisis kejadian aneh tersebut, tiba-tiba sebuah pesawat tempur muncul tepat di depan pesawat mereka. Pemandangan tersebut membuat keduanya terkejut dan segera mengambil tindakan untuk menghindari potensi bahaya. Dengan cepat mereka mematikan lampu navigasi pesawat dan menaikkan pesawat mereka ke ketinggian lebih tinggi, berusaha untuk bersembunyi di balik awan tebal. Kesabaran penumpang mulai habis dan mereka meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Cameron yang juga belum menerima informasi lebih lanjut mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa situasinya masih dalam pengawasan dan dia belum mendapatkan pemberitahuan resmi.
Namun seorang penumpang bernama Michael tidak bisa menahan kecemasannya dan dengan berani menahan Kamerun untuk mendapatkan penjelasan segera. Untungnya pramugari lain segera datang dan dengan tegas memperingatkan Michael agar tidak memperkeruh suasana. Dia meminta semua penumpang untuk tetap tenang dan mengikuti instruksinya yang ada. Ketika William berkali-kali gagal menghubungi otoritas penerbangan, dia akhirnya memutuskan untuk menurunkan pesawat untuk mencari tahu posisi mereka saat ini. Daniel yang semula ragu karena khawatir pesawat tempur akan menembak mereka akhirnya setuju setelah William mengingatkan bahwa bahan bakar pesawat tinggal setengah, sehingga mereka harus segera mendarat. Namun sebelum pesawat menurunkan ketinggiannya, kedua profesor yang ada di pesawat memberitahu Kamerun bahwa mereka mengetahui sesuatu yang penting dan memaksa untuk bertemu dengan para pilot. Sementara itu, Michael mengikutinya diam-diam untuk mendengarkan percakapan kedua profesor. Profesor sejarah itu kemudian mengungkapkan bahwa pesawat tempur yang baru saja mereka lihat sebenarnya sudah tidak diproduksi sejak tahun 1945 dan dipakai oleh militer Nazi pada masa Perang Dunia II. William yang awalnya tidak menganggap serius cerita itu mencoba mengusir mereka. Namun setelah kedua profesor menduga bahwa pesawat ini mungkin telah terbang tanpa sinyal satelit, William akhirnya memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut. Kedua profesor kemudian berspekulasi bahwa pesawat ini mungkin telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1940, yang berarti mereka sekarang tengah berada di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Karena perjalanan waktu ini diyakini disebabkan oleh badai aneh, kedua profesor pun menyarankan William untuk mencari badai serupa agar mereka bisa kembali ke waktu semula. Meskipun terdengar gila, William tetap mengusir mereka dan meminta agar mereka tidak memberitahu penumpang lainnya. Michael yang curiga mulai memantau gerak-gerik kedua profesor tersebut yang sibuk mencocokkan peristiwa yang sedang terjadi dengan buku sejarah yang mereka bawa. Kemudian pesawat mulai menurunkan ketinggian untuk mencoba berkomunikasi kembali dengan siapapun. Beruntung mereka akhirnya berhasil menghubungi Nigel, seorang prajurit Inggris yang memberikan sedikit harapan untuk mengetahui lebih banyak tentang keadaan mereka. Namun sayangnya Nigel tidak terlalu menggubris permintaan bantuan William. Ia mengira bahwa William hanyalah musuh yang mencoba mengganggu sinyal radionya. Saat Daniel mencoba bertanya tentang tanggal dan tahun saat ini, Nigel justru tertawa kecil dan menyebut pertanyaan itu konyol, lalu menjawab bahwa sekarang adalah tanggal 17 Juni 1940. William yang terkejut karena spekulasi kedua profesor ternyata benar mencoba menjelaskan situasi yang sedang mereka alami kepada Nigel. Namun Nigel tetap tidak percaya. Beruntung kedua profesor masuk ke ruang kemudi dan membantu William memberikan informasi yang dapat meyakinkan Nigel. Mereka menyebutkan detail tentang tenggelamnya kapal militer Inggris bernama Lancastria, yang akhirnya membuat Nigel mulai mempercayai cerita mereka. Nigel terkejut mendengar informasi tentang Lancastria, karena seharusnya kapal itu masih aktif di medan perang. Untuk memastikan, ia memutuskan bertanya kepada komandannya mengenai kebenaran informasi tersebut dan berjanji akan kembali menghubungi mereka setelah mendapatkan kepastian. Sementara itu, Michael yang menyadari kedua profesor sedang tidak ada, segera mengambil buku sejarah mereka. Setelah membacanya, ia akhirnya memahami bahwa pesawat ini memang telah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1940. Melihat peluang untuk mengubah sejarah, Michael berdiri dan memberitahu para penumpang tentang apa yang sedang terjadi. Ia dengan penuh semangat menyatakan bahwa mereka bisa menggunakan informasi dari buku sejarah itu untuk membunuh Hitler dan menghentikan Perang Dunia Kedua sebelum dampaknya meluas. Walau sebagian besar penumpang menganggap perkataan Michael sebagai lelucon, ada beberapa yang percaya dan setuju dengan rencananya untuk memaksa pilot mendarat di Jerman. Namun situasi segera memanas ketika dua penumpang yang merupakan tentara Amerika berdiri dan mencoba menghentikan mereka. Mereka memperingatkan bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai terorisme yang justru akan membawa dampak lebih buruk. Namun kelompok penumpang yang mendukung ide Michael mengabaikan peringatan tersebut, yang akhirnya memicu perkelahian sengit di dalam kabin. Keributan itu melibatkan beberapa penumpang, bahkan memaksa para pramugari termasuk Kamerun untuk ikut turun tangan demi menghentikan situasi yang semakin tidak terkendali. Setelah perkelahian sengit itu, dua prajurit Amerika berhasil mengendalikan situasi dan memperingatkan kelompok penumpang tersebut untuk tidak lagi memperburuk keadaan dan membahayakan semua orang di pesawat.
Beberapa menit kemudian, Nigel kembali menghubungi pesawat dan membenarkan bahwa Lancastria memang telah tenggelam. Informasi itu menjadi sangat berharga karena membantu pasukan Inggris menyusun strategi penyelamatan terhadap para tentaranya. Namun, Nigel yang kini sepenuhnya percaya pada cerita William dan kedua profesor menyadari adanya perbedaan mendasar antara sejarah yang dia ketahui dengan informasi dari buku sejarah profesor. Hal ini mengungkapkan bahwa pesawat tersebut berada di versi alternatif dari masa lalu. Meskipun begitu, Nigel tetap berusaha membantu mereka agar pesawat dapat mendarat dengan selamat. Saat Nigel menanyakan lokasi mereka, Daniel dan kedua profesor hanya mampu memberikan perkiraan posisi kasar. Akhirnya mereka memutuskan menyalakan lampu navigasi agar pesawat dapat terlihat oleh prajurit Inggris. Namun yang tak terduga terjadi. Pesawat tersebut justru lebih dulu terdeteksi oleh prajurit Nazi. Tanpa membuang waktu, pasukan Nazi segera mengambil tindakan. Beberapa pesawat tempur Nazi mendekat, mengepung, dan mulai menembaki pesawat tersebut. William dengan sigap mematikan kembali lampu navigasi dan mencoba menghindari tembakan demi keselamatan semua penumpang. Dia melakukan manuver-manuver ekstrim di udara menghindari setiap peluru. Sementara teriakan ketakutan daripada penumpang bergema di seluruh kabin. Setelah berhasil mengecoh beberapa pesawat tempur, situasi masih belum sepenuhnya aman. Tanpa diduga, dua pesawat tempur Nazi yang tersisa berhasil menembak ruang kemudi. Serpihan peluru mengenai Daniel, menyebabkan cedera serius. Meski begitu, William berhasil membawa pesawat keluar dari wilayah udara Jerman untuk sementara. Pramugari segera masuk ke ruang kemudi untuk menutup lubang akibat serangan dan memberikan pertolongan pertama kepada Daniel. Namun situasi semakin genting ketika William menyadari bahwa tembakan tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan pada pesawat, tetapi juga merusak roda pendaratan. Ditambah lagi bahan bakar yang tersisa sudah hampir habis membuat William semakin khawatir. Komunikasi dengan Nigel masih belum tersambung, dan William dihadapkan pada dilema. Cameron, salah satu pramugari, menyarankan agar William jujur kepada semua penumpang mengenai kondisi pesawat dan meminta bantuan mereka untuk memperbaiki roda pendaratan. Di sisi lain, Nigel sedang menerima perintah dari komandannya. Komandan tersebut memperingatkan bahwa pesawat misterius ini mungkin harus dihancurkan untuk mencegah teknologinya jatuh ke tangan militer Nazi. Setelah memastikan Dani dalam keadaan stabil, William menuju kabin untuk menjelaskan situasi kepada para penumpang. Dia menjelaskan kerusakan serius pada pesawat akibat serangan dan bahwa roda pendaratan tidak dapat berfungsi. William memohon kepada para penumpang yang bersedia untuk membantu memperbaiki roda pesawat demi keselamatan semua orang. Seorang penumpang bernama Teresa maju ke depan dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang insinyur teknik. Hal itu memicu Hector, seorang tukang bangunan, untuk ikut membantu. William pun segera membawa mereka berdua menuju ruang roda pendaratan bagian depan untuk memeriksa kerusakan. Beruntung Teresa dengan cepat menemukan masalahnya. Saat pintu roda berhasil dibuka, ternyata roda pendaratan tidak dapat turun dengan sempurna karena ada serpihan yang mengganjal. William memutuskan untuk menyingkirkan serpihan itu sendiri, tetapi Hector mencegahnya sambil berkata bahwa dialah yang akan melakukannya. Hector perlahan turun menuju roda pendaratan dengan membawa palu. Dia dengan hati-hati memukul serpihan yang menghalangi roda agar dapat bergerak normal kembali. Namun ketika roda akhirnya kembali berfungsi, pergerakannya membuat Hector hampir tergelincir. Meski sempat menimbulkan kepanikan, Hector berhasil naik kembali dengan selamat dan roda pendaratan kini berfungsi seperti semula. William segera kembali ke ruang kemudi, lalu menurunkan ketinggian pesawat untuk mencoba kembali berkomunikasi dengan Nigel. Mereka menginformasikan bahwa pesawat harus segera mendarat karena bahan bakar hanya cukup untuk 80 menit lagi. Namun komunikasi mereka terganggu ketika dua pesawat tempur Nazi muncul kembali dan mulai menyerang. Tanpa diduga, salah satu pesawat Nazi menembakkan roket yang meledak di dekat badan pesawat. Ledakan tersebut hanya merusak kaca jendela, tetapi cukup untuk membuat para penumpang panik. William tetap tenang, memeriksa radar dan bermanuver untuk menghindari ancaman. Dalam manuvernya, dua pesawat Nazi tersebut secara tak terduga saling bertabrakan, membuat situasi sementara lebih aman.
Kedua profesor kemudian mengusulkan ide yang brilian, memberikan radar pesawat kepada Nigel. Mereka berpendapat bahwa Nigel bisa menggunakan radar ini untuk melacak posisi pesawat dengan lebih akurat dan mengarahkan mereka ke tempat aman. Mengingat bahwa teknologi radar belum ditemukan pada masa itu, mereka yakin bahwa langkah ini sangat diperlukan untuk membantu Nigel membantu mereka. Tiba-tiba sebuah roket meledak di dekat salah satu mesin pesawat, menyebabkan mesin tersebut terbakar hebat dan membuat pesawat menukik dengan kecepatan tinggi. Para penumpang panik, sementara William dan Daniel bekerja keras untuk mengendalikan pesawat. Setelah beberapa kali mencoba memadamkan api, akhirnya Daniel berhasil memadamkan kebakaran tersebut dan membuat mesin kembali berfungsi. Di tengah ketegangan ini, mereka menyepakati lokasi untuk menjatuhkan radar kepada Nigel. Namun, fakta mengejutkan terungkap. Peluru roket yang mengenai mesin pesawat ternyata berasal dari pihak Inggris. Nigel berusaha keras meyakinkan komandannya untuk membatalkan rencana penembakan lebih lanjut demi menyelamatkan pesawat misterius tersebut. Di ruang penumpang, semua orang mulai bekerja sama untuk mengemas radar dengan hati-hati agar tidak rusak saat nantinya dijatuhkan dari pesawat. Bapak tua yang duduk di belakang akhirnya menyumbangkan jas hujan plastiknya untuk melindungi radar. Sementara Michael memberikan lampu powerbank agar radar tersebut lebih mudah ditemukan saat jatuh. Setelah semuanya siap, radar dijatuhkan di lokasi yang telah disepakati, dan William segera menginformasikan kepada Nigel. Namun, prajurit Nazi lebih dahulu melihat paket tersebut. Ketika mereka mencoba mengambilnya, pasukan Inggris tiba di tempat yang sama, memicu baku tembak sengit. Beruntung, prajurit Inggris yang lebih unggul dalam jumlah berhasil melumpuhkan semua prajurit Nazi dan mengamankan paket radar tersebut. Namun, tiba-tiba pesawat tempur Nazi kembali muncul dan menembakkan roket. Ledakan dari roket itu menyebabkan badan pesawat berlubang, membuat dua penumpang terhisap keluar. Pesawat pun mengalami turbulensi hebat. Namun, berkat kerjasama yang solid antara William dan Daniel, mereka berhasil mengendalikan pesawat. Begitu Nigel berhasil menerima radar, ia segera menyambungkannya ke alat komunikasinya dan mulai memberikan arahan kepada William menuju jalur yang lebih aman. Saat pesawat Nazi kembali mendekati mereka dengan niat menyerang, tiba-tiba pesawat Inggris datang tepat waktu dan berhasil melumpuhkan pesawat Nazi tersebut, membuat William dan seluruh penumpang selamat dari bahaya. Melalui radar, Nigel kemudian mendeteksi sesuatu yang tampak seperti sekumpulan awan besar. Ketika pesawat mendekat, mereka menyadari bahwa itu adalah badai yang terlihat sama persis dengan badai yang mereka lewati sebelumnya. Meskipun sangat berisiko, William memutuskan untuk memasuki badai tersebut karena bahan bakar pesawat hampir habis, sambil berharap badai itu dapat membawa mereka kembali ke waktu yang semestinya. Setelah berpamitan dengan Nigel dan mempersiapkan penumpang untuk menghadapi kemungkinan terburuk, William dan Daniel membawa pesawat masuk ke badai. Setelah beberapa saat yang menegangkan, mereka melewati badai tersebut dan akhirnya merasakan kegembiraan luar biasa ketika menyadari bahwa mereka telah kembali ke masa mereka sendiri. Pesawat kini berada di wilayah Jerman, dan untungnya otoritas penerbangan segera memberikan instruksi kepada William dan Daniel untuk melakukan pendaratan darurat di salah satu bandara terdekat. Dengan kondisi badan pesawat yang sudah berlubang, William dan Daniel bekerja keras untuk mendaratkan pesawat dengan selamat. Akhirnya, setelah upaya maksimal, pesawat berhasil mendarat dengan mulus. Para penumpang yang selamat segera dievakuasi, meninggalkan pesawat dengan perasaan lega dan haru. Ketika William bersiap untuk turun, ia memperhatikan bapak tua yang masih sibuk menulis sesuatu di buku diary-nya. Rasa penasaran mendorong William untuk mendekat dan tanpa diduga ia melihat isi buku diary tersebut. Ternyata buku itu berisi peta yang sangat mirip dengan rute yang baru saja mereka tempuh. Di sampulnya tertulis judul Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa. Ketika bapak tua itu merapikan bukunya, William memperhatikan sebuah nama tertulis di sampingnya, yaitu Nigel. Dengan penuh keterkejutan, William menyadari bahwa bapak tua itu adalah prajurit Inggris di tahun 1940, orang yang telah membantu menyelamatkan mereka di masa lalu. Nigel yang kini sudah tua ternyata telah menyaksikan hasil dari bantuannya sendiri di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan alur cerita film ini. Kami sangat menghargai waktu yang telah Anda luangkan untuk menikmati pembahasan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa cerita ini menarik.
Sampai jumpa di pembahasan alur film berikutnya, dan tetaplah terinspirasi oleh kisah-kisah luar biasa.